Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk price action XRP lagi nih, teman. Ya, kalau sebelumnya 3 hari yang lalu kita udah cek bagaimana kondisi dari XRP yang kemarin udah tembus ya. Kita targetin penurunan di 2,9 dolar dan kemarin udah tembus dan saat ini harganya sudah mulai naik lagi. Tapi ya nanti kita akan cek lah kelanjutannya bagaimana untuk di price action XRP ini gitu teman. Oke. Dan kita tahu teman ya, performa 2025 untuk XRP ini cukup bagus banget. Karena apa? Ya secara market cap aja XRP itu udah ngeflip Solana, BNB, udah ngeflip Tether ya teman ya. Dan saat ini XRP menjadi 3 besar lagi teman. Yang sebelumnya beberapa tahun terakhir dia nggak menjadi 3 besar ya teman ya. Karena apa? Karena memang perkembangannya yang cukup signifikan ya. Dan ketika Trump udah dilantik kemarin, benar-benar SEC atau Gary Gensler ya, ketua Gary Gensler ya, ketua SEC, dia itu mengundurkan diri. Dari mulai situ harga XRP mengalami kenaikan ya. Tapi sebelumnya sebenarnya udah mengalami kenaikan ya. Dari Gary Gensler benar-benar mengundurkan diri, itu XRP langsung hype banget Tom. Hype banget. Ya karena memang selama ini yang menjegal pertumbuhan harga dari XRP itu ya masalah kisruh itu antara XRP dan SEC yang nggak kelar-kelar ya. Karena yang didasari adalah regulasinya yang nggak jelas. Nah, karena terpilihnya Trump ini yang akan merombak regulasi-regulasi yang ada untuk cryptocurrency yang nge-support inovasi kripto. Jadi gue pikir XRP ini cukup cemerlang atau cukup good banget untuk long ya. Apalagi saat ini kan ada kategori Made in USA yang dimana kita tahu di Made in USA XRP top 1 ya. Crypto top 1 lah intinya seperti itu. Nah, tadi juga di info ini gue kutip dari Ripple XP, jadi mana ini adalah maksimalis XRP lah bisa dibilang seperti itu. Dia itu ini ya nge-screenshot ya, ini tampilan websitenya SEC, di mana kasus SEC itu udah dihapus dari website SEC. Nah ini juga merupakan kabar yang cukup bagus dan positif banget untuk kedepannya untuk si XRP gitu teman ya. Apakah kedepannya XRP ini mampu untuk ngeflip market cap Ethereum? Melihat kan ini selisihnya cukup lumayan ya untuk secara antara market cap XRP dan Ethereum. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Ya, market cap XRP saat ini berada di 177.000 juta miliar, sedangkan Ethereum di 300 ya kan, ibarat kata separuhnya lebih ya. Separuhnya lah, bisa dibilang separuhnya. Kurang dikit gitu teman. Ya, bisa aja ke depannya kalau misalkan memang XRP ini benar-benar disupport Trump dan dia bisa berkembang biak lah ibarat kata seperti itu dan banyak adopsinya. Secara market cap gue pikir XRP bisa aja ngeflip market cap dari Ethereum teman. Bahkan banyak dari XRP ARM itu yang digadang-gadang XRP bisa ngeflip market cap dari Bitcoin ya, tapi kita nggak tahu lagi seperti apa ya. Tapi gue acungi jempol ya untuk para holder XRP selama ini teman ya. Karena XRP terus apalagi Cardano itu sempat menjadi zombie ya teman ya, token zombie. Jadi token bagus tapi yang nggak gerak ya. Karena ada info ini ya boom harganya menjadi 3 dolar untuk XRP. Intinya seperti itu. Tapi kita nggak akan fokus ke situ ya. Nanti kita akan coba untuk melihat bagaimana price action dari si XRP ini. Kondisinya saat ini seperti ini gitu teman. Melihat kan saat ini dominasi market cap dari Bitcoin cukup crazy ya, makin tinggi teman. Dan ini merupakan ancaman yang cukup signifikan untuk volatil dari market altcoin termasuk XRP itu sendiri teman. Nah sebelum nanti kita akan coba cek bagaimana price action dari XRP teman ya. Saat ini kita itu lagi ada event manfaatkan tahun baru Mitra Get.io ya teman-teman. Jadi dengan kalian mengikuti event ini, kalian bisa berbagi atau membuka kunci hadiah utamanya itu sebesar 50.000 US dollar. Nah, periode acaranya ini intinya kurang 12 hari cuy. Ini kurang 12 hari, teman. Ya. Oke. Nah, gimana cara untuk mengikuti acara ini? Ya, teman ya. Kalian tuh tinggal selesaikan tugas-tugasnya sih nih di sini, teman ya.
selesaikan tugas kayak ngundang teman, terus kalian kayak bermain trading di sini itu teman ya, untuk meningkatkan trading kalian dan lain-lain. Ini ada selesaikan tugas dapatkan $2, selesaikan tugas dapatkan $50 ya, menangkan hadiah utama di sini. Ini kalau kalian klik nih masing-masing ada tugasnya tuh. Tuh, kalian bisa baca sendiri ya. Nih, kalau kalian klik masing-masing ada tugasnya. Ya di sini tuh. Ya, untuk dapatkan $50 gimana caranya? Kalian tinggal klik aja. Lah, linknya ini gue sediain semua di kolom deskripsi, teman. Nah, mungkin untuk lebih agak sedikit detailnya ya, di sini kita kan berbagi hadiah 50.000 US dollar. Tapi untuk kalian mengikuti ini, linknya harus dari gue ya. Linknya gue sediain semua di kolom deskripsi, teman. Karena ini adalah acara Mitra Get.io ya, teman ya. Dan berbagi hadiah 50.000 US dollar, teman. Nah, di sini teman ya, manfaat bagi pengguna baru kini tersedia. Jadi ini lebih ke pengguna baru itu lebih beruntung kalau mengikuti acara ini. Karena banyak sekali benefit-benefit yang mereka dapatkan. Dari mulai startup, ya, voucher airdrop gratis, hadiah poin, voucher future, dan masih banyak lagi. Intinya seperti itu. Dan di sini hadiah utama yang diperebutkan yaitu tadi total hadiahnya 50.000 US dollar. Jadi banyak sekali hadiah yang jika kalian mengikuti ini. Nah, cara berpartisipasi kalian bisa masuk halaman acara, pengguna baru mendaftar di halaman tersebut ya. Ini kalian bisa klik gabung sekarang ya. Kalian klik aja nih gabung sekarang ya. Habis itu pengguna yang sudah kalian bisa ngajak teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam event ini. Toh juga gratis berpartisipasinya, teman ya. Tapi kalau kalian ingin menyelesaikan tugas, memang ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Dari mulai ngundang teman, kalian lakukan trading di Get.io, di market spot ya teman, dan lain-lain ya teman ya. Nah, selesaikan tugas bonus untuk mengklaim hadiah menarik, selesaikan tugas tertentu dan klaim tiket undian dan menangkan hadiah misterinya. Nah, di sini ada beberapa bonus ya. Bonus 1 itu menangkan voucher startup untuk klaim airdrop token barunya. Bonus 2 menangkan poin Get.io. Bonus 3 menangkan voucher berjangka dan keberuntungan tahun baru. Dan bonus keempat menangkan hadiah misteri besar. Nah, cara-caranya udah ada di sini ya. Pengguna baru yang mendaftar melalui tautan rujukan call yang menyetorkan tidak kurang dari $50 selama acara akan menerima 5-10 dolar. Ya. Terus ini untuk bonus 1 belum gue baca ya. Ini jadi buat para pengguna baru yang mendaftar melalui tautan rujukan yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Nah, misalkan kalian udah daftar ya, tautan rujukan yang udah gue sediain di kolom deskripsi, kalian lalu selesaikan verifikasi identitas atau KYC level 2, maka pengguna baru tersebut akan menerima 20 voucher startup secara gratis, teman. Ini khusus pengguna baru ya, teman. Khusus pengguna baru. Jadi buat teman yang mungkin belum punya akun Get.io atau mungkin mau bikin akun Get.io kedua ya, teman ya, dengan KYC atau data kakaknya atau siapa ya, tapi izin dulu ya temen ya, izin ya, pakai data jangan sampai gak izin ya temen. Atau enggak kalian memang belum punya akun Get.io dan kalian ingin punya akun Get.io, berhubung ini ada event yang cukup bagus buat para pengguna baru, kalian bisa memanfaatkan event ini dan kalian akan mendapatkan 20 voucher startup ya. Voucher startup itu buat apa bang? Ini buat klaim airdrop cuy. Caranya gimana? Kalian bisa klik di sini, lihat tutorial, itu caranya udah komplit teman. Bonus kedua ya, ini untuk pengguna baru lagi dengan kalian mendaftar, link yang gue sediain semua di kolom deskripsi. Dan setelah mendaftar KYC level 2 dan kalian bisa deposit minimal $50 ya selama acara ini berlangsung, kalian akan mendapatkan 5-10 dolar. Tutorialnya udah ada di sini, kalian tinggal klik aja ya. Bonus 3, pengguna baru juga yang mencapai total volume perdagangan minimal 2.000 US dollar selama acara ini berlangsung akan menerima 20-50 dolar. Wih, rata-rata buat pengguna baru. Tutorialnya udah ada di sini, kalian tinggal klik. Ya, nanti untuk linknya ini pokoknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Dan hadiah 4 itu misteri besar ya, hadiah misteri besar. Jadi selesaikan 2 tugas di atas untuk menerima tiket undian. Jadi kalian misalkan menyelesaikan tugas 1, tugas 2 ya, kalian akan menerima tiket undian. Nah, 10 pengguna yang beruntung itu akan memenangkan hadiah utama misteri ini ya teman ya, hadiah utama misteri. Intinya seperti itu ya teman. Nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi teman ya. Nanti setelah kalian bergabung, kalian akan diarahkan di sini. Nah, kalian di sini tinggal klik-klik aja nih ya, klik-klik aja ya. Ini tugasnya masing-masing udah ada. Intinya seperti itu teman. Dan untuk cek hadiahnya kalian bisa cek di sini, undang temannya kalian bisa cek di sini dan lain-lain ya. Nanti untuk semua linknya pokoknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Semoga kalian beruntung untuk mendapatkan total hadiah sebesar 50.000 US dollar teman ya. Oke.
Oke teman ya, di sini gue udah masuk di market SRP di time frame 1 hari. Kita lihat kenaikan SRP ini cukup signifikan di tahun 2025. Alasannya seperti yang udah gue katakan tadi, nggak usah gue sebutin atau gue ulang lagi. Ya, kita bisa melihat di sini ya, total kenaikan SRP itu udah berapa persen sih bang? Dari dia mulai naik hype-nya gitu ya teman. Nah sebelumnya kan dia stay ya, ini konsolidasi ya. Makanya konsolidasi di area 0,3, 0,5 gitu temen ya waktu itu. Dan semenjak di tanggal 9 November 2024 ini sudah mulai ada kenaikan untuk SRP, dan kita lihat SRP sudah naik sekitar 519, artinya udah mengalami kenaikan hingga 5 kali lipat teman ya, teman, dari tahun 2024 sampai sekarang. Dan kita bisa lihat meskipun saat ini SRP mengalami suatu penurunan, tapi di sini memang benar-benar SRP itu belum menunjukkan signal bahwa dia akan mengalami suatu penurunan yang cukup signifikan, gitu teman. Ya, jadi intinya kalau misalkan dia turun itu belum confirm penurunan yang tajam, belum. Ya, dan kita juga lihat di sini teman-teman, ada beberapa shadow yang memungkinkan ini adalah demand yang sangat kuat untuk SRP sebelumnya ya. Sebelumnya di sini, dan yang terbaru ada di sini. Kita melihat ini di area sini ya. Sebentar gue kasih kuning-kuning aja deh. Jadi biar enak. Nah, ini di area kuning-kuning ini, teman ya, kita bisa melihat adanya demand yang sangat cukup besar untuk SRP. Kemarin SRP sempat turun di 2,6 teman ya. Kemarin kan sempat kita targetin penurunan SRP di 2,9 dan itu nyampe, dan dia tambah bablas turun sampai di 2,6 dolar teman. Oke, dan ini juga terdapat demand yang sangat besar ya. Kelihatan banget dari shadow-nya. Nah, andai kata ya, kalau kita cek penurunan sebelumnya di higher high sebelumnya di sini sampai higher low di sini, dia turun sekitar 33%. Nah, andai kata si SRP ini mengalami turun 33% dari harga sekarang, berarti nyampe mana sekiranya gitu. Ya, pokoknya intinya nyampe sini lah. Jadi kemungkinan kalau misalkan ya, karena kan dominasi saat ini masih kena Bitcoin ya, masih kena Bitcoin dominasi, jadi cukup ketar-ketir untuk altcoin termasuk si SRP ini, teman ya. Jadi andai kata si paitnya ya, kita bicara paitnya, misalkan ada tekanan yang cukup hebat untuk altcoin, ya ini memungkinkan SRP ini bisa kebanting sampai di level 2,2 dolar. Ini sangat memungkinkan. Secara histori dia turun ya, ini secara histori untuk membuat higher. Saat ini kan dia menuju higher low sebenarnya teman-teman. Bentar, kita akan coba perlihatkan pola-pola historinya seperti apa. Belum nanti dia akan hype lagi. Nah, gini kan pola-polanya seperti ini. Dan kita bisa lihat, nah pola-polanya seperti ini teman. Tuh. Pikir kalau memang dia mengikuti historinya, ya gue pikir dia akan menuju di area sekitar 2,2 dengan melihat penurunan 3,3% teman ya. Intinya sih seperti itu ya, sebelum dia akan melanjutkan ATH-nya lagi gitu teman, akan membuat ATH baru. Gue pikir dia akan konsolidasi dan hype. Tapi kalau untuk saat ini sebenarnya masih aman ya, ini bisa kita buang dulu kalau untuk saat ini nih ya, karena dia masih berada di atas trend line-nya ya. Jadi gue pikir untuk si SRP ini bisa tembus ke bawah, ini perlu waktu ya, perlu waktu teman. Kita akan coba cek ya dari MACD time frame 1 hari cuy. Oke, di sini teman ya, kita lihat ini berpotensi untuk turun SRP ya. Jadi ini gue pikir SRP akan ada suatu penurunan dulu teman. Sini teman ya, sebentar kita akan coba kasih tanda kuning. Sebelumnya dia ini dead cross-nya udah terkonfirm ya. Ini dead cross sudah terkonfirm, jadi gue pikir SRP memungkinkan akan ada suatu penurunan teman. Time frame 1D dead cross sudah terkonfirm. Jadi gue pikir ini SRP akan mengalami suatu penurunan ya teman. Dan kita akan coba cek juga dari RSI-nya. Oke, RSI masih di 61 ya. RSI masih bertahan kuat di 61. Jadi kalaupun memang ini ada naik sedikit ya, gue pikir. Jadi gini.
Adapun ada naik ini sedikit, habis itu dia akan terjun lagi gini. Jadi gue pikir seperti itu untuk pergerakan atau pola-pola RSI-nya. Jadi secara harga memungkinkan SRP ini masih bisa antara bertahan dan naik sedikit habis itu kebanting. Itu yang gue lihat sih ya. Karena di sini juga kalau gue cek demand di time frame 1 hari ya, 1 hari ini memang demandnya masih kuat untuk dia naik teman ya. Untuk naik tuh masih kuat ini teman ya, antara bertahan dan naik sedikit lah, gue pikir seperti itu. Dan gue pikir kalau misalkan memang ini naik, ya mungkin dia akan naik sekali lagi di area sekitar 3,2 habis itu kebanting. Bisa aja seperti itu teman. Jadi kayak gini nih model-modelnya ya. Ini kan dia naik ya. Ini. Nah, gue pikir dia akan mungkin ya bisa naik di 3,3 lagi dan habis itu lebih cenderung kebanting gini. Nah, gini. Gue pikir seperti itu. Ya, jadi pola-pola pergerakannya sama kalau gue compare sama seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Dan makanya ini tadi secara histori gue bisa bilang kalau higher ya atau ascending triangle-nya ini meniru pola-pola sebelumnya dari higher higher low di sini turun 33,97%, artinya ini berpotensi SRP turun di 2,2 dolar. Intinya seperti itu. Itu kalau secara histori, kalau kita cek segi penurunan atau persentasenya. Dan kalau misalkan kita cek dari Fibo bang, untuk area terdekatnya di mana? Oke, kalau gue cek ya dari Fibo, kita bisa cek dulu ya teman, dari resisten tertinggi. Area terdekat kemungkinan yang akan dicapai untuk SRP, gue pikir dia akan mengarah ke sini dulu untuk area terdekatnya ya, di 0,382 Fibo, di 2,8 ya. Kalau itu bisa kejebol, gue pikir dia akan berada di sini. Jadi di sini ada dua titik yang kemungkinan akan dituju oleh SRP ketika SRP tertekan turun ya, di 2,8, 2,5 dan 2,2. Oke, jadi mungkin itu analisa gue untuk SRP yang saat ini masih sangat memungkinkan antara bertahan dan ada kenaikan sedikit teman-teman ya. Mungkin kalau ada kenaikan dia ada di 33 atau di 3,2. Habis itu gue pikir dia akan uji resisten dan kebanting. Gue pikir seperti itu karena secara histori juga dia ini sebenarnya untuk tren saat ini dia udah ngebuat suatu higher low ya harusnya teman ya, dan dia mengalami suatu penurunan sebelum dia nanti mencapai hype-nya lagi, kurang lebih seperti itu teman. Oke, dan seperti biasa teman ya, di sini sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata ya, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye bye.